Selamat siang semuanya. Kembali di podcast kami saat ini kami akan berbincang-bincang sedikit dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu karena Bupati mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul. Silakan Pak. Ya, baik, selamat siang semua. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, saya Insinyur Budi Saragi sebagai Kepala Dinas. Iya Pak, kita terakhir kali berjumpa kalau tidak salah tahun lalu ya di studio. Sempat kita bincang-bincang karena kami menghadirkan beberapa narasumber untuk membicarakan terkait dengan kegiatan besar yang sudah dilaksanakan kita wisata, dan itu mungkin yang terakhir kali kita ketemu. Bicara mengenai dana otsus Pak, kita langsung masuk saja ya. Bicara mengenai dana otsus, bagaimana Kabupaten mengelola dana otsus Papua yang diterima oleh dinas ini? Ya, baik. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura setiap tahun memperoleh dana otonomi khusus, dan dana otonomi khusus ini sangat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat perikanan. Berarti setiap tahun ada ya? Ya, tahun ada. Dan khusus tahun 2023 kita terima dana otsus 3.334 juta rupiah. 3 miliar. Juta rupiah. Dan sampai dengan saat ini di semester 1 ya, kita sudah alokasikan dan telah disampaikan kepada masyarakat paket-paket dari dana otsus tersebut. Jadi paket-paket dari dana otsus untuk tahun 2003 ini sifatnya reguler, sama dengan tahun lalu karena merupakan kebutuhan pokok mata pencaharian masyarakat kita. Tahun ini ada benih 250.000, kemudian ada pakan 425 sak, ada calon induk untuk 4 UPR kita. UPR ini adalah unit pemberdayaan rakyat yang nanti akan membantu dinas di dalam memproduksi benih. Ada 4 unit, kemudian waring untuk di Keramba, di Danau, itu ada 50 buah, motor tempel ada 7 unit, kemudian kapal 3 kroston ada 4 unit, kemudian ada fiber kolam, ini untuk mendukung produksi dan penanggulangan stunting, itu kita siapkan tahun ini 25 unit. Berarti ini sudah masuk di dalam program di tahap pertama? Ya, sekarang ini kan sudah semester 1 Pak. Dan itu sudah dilaksanakan. Ya. Jadi itu tadi adalah komponen-komponen yang akan diterima masyarakat perikanan. Nah, sampai saat ini yang realisasi untuk benih itu sudah kita sebarkan 89.000 ekor untuk 21 kelompok. Kemudian pakan kita sudah sebarkan 87 sak. Kemudian waring 50 unit sudah kita sebarkan 100%. Kemudian untuk fiber, kapal, kemudian motor tempel semuanya masih dalam proses pembuatan dan akan disebarkan mulai bulan Agustus sampai Desember sudah selesai. Dengan demikian kegiatan kita yang akan disampaikan kepada masyarakat, kami optimis sekali akan tuntas paling lambat November. Jadi dinas kami selalu komitmen untuk setiap paket kepada masyarakat, bantuan langsung itu selalu finishnya itu di 30 November. Sehingga kami Desember itu sudah close untuk penyerapan baik anggaran dan penyerahan ke nelayan. Wah,
Kalau dengar-dengar dari percakapan ini berarti sudah hampir tersentuh ke masyarakat ya. Ya. Tapi bagaimana proses pengawasannya, Pak? Proses pengawasan dari setiap bantuan yang diberikan. Oh iya. Jadi kita kan memang sekarang ini semua bantuan-bantuan itu kan harus tepat sasaran. Ya, tepat sasaran itu kan diawali dari perencanaan. Ya. Jadi untuk yang dapat tahun ini itu sudah terdata tahun lalu. Ya, jadi tidak boleh ada nelayan datang membawa surat tahun ini, datang dia kemarin Januari, Februari mengharapkan tahun ini, tidak ada. Jadi itu sudah kita bangun sistem itu dari dulu sejak saya kepala dinas. Jadi bagi siapa yang mau dapat tahun depan, paling lambat saya terima usulannya itu tahun ini di batas Oktober. Pak, itu apa secara swadaya atau dari kampung pengajuan untuk bantuan dari Dinas Perikanan ke kampung tersebut? Coba Bapak bisa jelaskan sedikit. Iya. Mekanisme bantuan yang pertama adalah mekanisme reguler. Artinya pemberian bantuan secara adil dan berkesinambungan. Jadi kalau yang dapat tahun ini, dia tidak dapat tahun depan. Karena yang lain menunggu. Nah itu reguler. Yang kedua, yang insidentil, yang sifatnya perlu, harus juga masuk di tahun ini untuk dapat tahun depan. Ya, jadi dua mekanisme yang kita bangun sehingga semua rapi. Oleh karena itu, di dalam sistem pengawasan ke sana itu, ya itu kita koordinasi dengan aparat kampung saja. Ya, kepala-kepala kampung. Ada juga on-the-follow. Kita komunikasi dengan mereka saja. Kira-kira untuk 19 distrik ini, wilayah berapa saja yang sudah mendapatkan bantuan dari program? Yang tadi itu sudah. Itu wilayah 1, 2, 3 sudah ada. Oh. Ya. Kemudian kemarin ada ke wilayah 3 dan 4 ini untuk paket-paket benih ikan dan pakan itu minggu depan. Minggu depan? Ya, wilayah 3 dan 4. Wilayah 3 dan 4. Ya, sisa. Partisipasi dari masyarakat yang menerima bantuan ini bagaimana? Oh, jadi yang kita kasih benih dan paket-paket ini semua, jadi katakanlah ya tadi kan sudah kita tahu, untuk tahun depan sudah kita tahu nih. Tahun ini sambil penyerahan paket, staf-staf kita itu akan melihat kesiapan mereka di lapangan. Jadi ada survei dulu sebelum paket diantar. Ya, jadi supaya efektif ya. Jadi pas mereka kirim bokeran, yang dapat untuk paket tahun depan itu, staf-staf saya sudah meriksa kolamnya bagus tidak. Ya, sudah ada tidak. Karena pernah juga tidak ada. Jangan sampai kolamnya tidak ada, lalu dulu pernah dikasih begitu. bantuan. Iya. Tapi apakah Bapak yakin petugas lapangan yang ditugaskan ke sana itu benar-benar orang yang bisa melihat secara real ke lapangan? Yakin sekali. Staf-staf saya itu bisa dipercaya dan kita kan ada PPL, penyuluh perikanan lapangan. Iya kan Bapak, biasanya sih ya kalau kita melihat ini keluhan masyarakat, ini orang ya biasanya kalau disuruh datang ke kampung tidak pernah sampai melihat ke kampung-kampung tuh loh. Ini yang dibutuhkan, yang dikasih malah sama orang yang mampu gitu. Ini kira-kira sasaran dari dana otsus ini mengena atau tidak? Oh ya pasti, karena mekanisme yang saya bangun kan tahun depan sekarang kan sudah lapor. Jadi ada jenjang 1 tahun untuk proses itu. Iya, kalau dadakan itu tidak bisa. Jadi paket kami 24 orangnya sudah kelompoknya. Dalam 1 tahun itu pasti akan mereka datang. Lalu staf saya juga cek, bicara di sini, kampung lintas kampung, gitu. Saya ralat dulu Pak. Misalnya kalau memang petugas lapangan sudah survei dan Bapak sudah dapat input dari sana, apakah Bapak sendiri sudah yakin bahwa hal itu benar? Jangan sampai ada permainan, ini keluarga saya ini dulu didata, jangan. Satu yang saya pakai itu, saya percaya dengan foto. Jadi semua harus foto. Ya, kalau foto mereka sampaikan saya yakin dan biasanya sampai sekarang betul kok.
Mungkin di podcast kali ini kami juga mau tambahkan sedikit nih. Kalau bisa foto itu Bapak selaku pimpinan di dinas Bapak langsung cross check ke sana, benar tidak? Karena foto bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan saya dari dinas ini. Bisa saja kan, Bapak percaya tinggal di tempat lalu Bapak tidak tahu. Padahal orang yang sebenarnya dana itu harus tersentuh, mereka sama sekali tidak tahu. Jadi kita pakai dua pembanding. Yang mengurus barang ini adalah dari dinas dan pihak ketiga. Jadi dari dua itu bisa kita yakini. Tapi syukur ya, saya punya staf ini umumnya bisa dipercaya. Dan karena terbuka sekali dinas kita ini dengan semua yang berkepentingan. Dengan kota kelompok, nomor-nomor ada di kita semua, nomor HP-nya. Kepala kampung ada, ondo-ondo api ada. Jadi nggak susah saya kalau hal begitu. Biasa juga. Pak, biasa juga kepala kampung kalau dia misalnya tidak terlalu ini, dia tidak bisa kan? Dia iya Bapak gitu, bisa kan? Jadi di sini intinya Bapak selaku kepala dinas, Bapak harus cek sendiri, jangan sampai ada permainan karena ini adalah bantuan besar yang pemerintah kucurkan. Jangan sampai masyarakat kecil itu tidak tersentuh. Itu tujuannya. Jadi ya saya terima juga masukan itu. Tetapi ada satu indikator yang saya pegang. Kepala kampung, ketua kelompok, kepala distrik yang rajin datang ke kantor ini pasti itu bisa niatnya bagus. Bagaimana Bapak untuk transparansi dari anggaran ini sendiri? Ya, anggaran kita kan semuanya kan diwujudkan, diimplementasikan dalam bentuk paket barang semua. Nah, kemudian pertanggungjawabannya kan dalam bentuk administrasi, kontrak dan pelaporan sesuai dengan mekanisme dari laporan keuangan daerah. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit 30 detik paling banyak block grant dan juga spesifik dari anggaran dana otsus 3 miliar tadi Pak sampaikan. Apa yang sudah, apa yang belum di tahap pertama ini? Yang belum itu adalah lanjutan untuk paket reguler benih, ya masih ada 100 lebih sekian lagi, kemudian pakan juga masih ada sekitar 200 sekian lagi dari 400, motor temper belum, menyusul motor temper, kapal, dan kolon fiber. Benih ikan ini mujair atau lele? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Kira-kira itu di mana? Di wilayah 3 dengan 4? Dominan yang wilayah 3 itu lele. Lele. Tapi wilayah 1 dan 2 nila. Penyerapan anggaran sampai sekarang ini berapa kira-kira? 25%. 25%. Nah, dari total anggaran 25% yang sudah penyerapannya, harapan Bapak apa? Yang 25%. Iya. Oh ya, kita kan harus sudah pastilah anggaran ini terserap dengan tuntas paling lambat tadi di November. Ya, karena semua sudah kerja juga. Sudah uang muka sudah diambil tuh. Ya, yang pembayaran 100% juga sudah ada di 2 paket. Berarti dampak dari penggunaan dana otsus tahun 2022 ini sudah terlihat. Oh iya dong. Dan ini merupakan hal yang paling penting sekali, evaluasi. Apakah sudah dilakukan evaluasi anggaran tahun 2022 dana otsus yang sudah diterima? Iya. Jadi evaluasi kita yang pertama adalah pemanfaatan tingkat lapangan. Ya. Nah, dari evaluasi itu, dari dana otsus yang kita terima setiap tahun ini, yang pertama itu adalah produksi perikanan kita meningkat, ya antara 2-5% per tahun. Ya, baik produksi ikan laut, tangkapan-tangkapan dari kapal, untuk tempel itu, kemudian juga dari paket-paket yang kita kasih di budidaya, ada tadi waring, paket benih itu selalu ada peningkatan antara 2-5% per tahun untuk produksi ikan kita. Oke. Pak, kita akan akhiri podcast
podcast kita. Namun sebelumnya di akhir ini mungkin Ines akan bertanya sedikit, apakah pernah terfikirkan dengan adanya dana otsus ini dibuatkan pabrik ikan di Kabupaten Jayapura, kalau tidak di pusat kota? Oh iya, jadi sebenarnya waktu masa kepemimpinan Bupati Lama juga kita sudah usulkan, yaitu pembuatan pabrik pakan ikan. Ya, Pabrik pakan ikan. Jadi pabrik pakan ikan namanya Mbak Ines. Nah, itu untuk menolong supaya kelompok-kelompok nelayan kita ini tidak terlalu berat membeli pakan itu. Karena sampai sekarang ini kita kan masih introduksi pakan dari Jawa dan Makassar. Nah, jadi idealnya kita bangun di sini pabrik pakan ikan, dan kami sudah jajaki hal itu. Maksudnya bagaimana teknisnya, biayanya, ya rencana kita usulkan yang medium saja, yang besar. Ya memang pabrik pakan ini memerlukan keseriusan yang sungguh-sungguh, karena pakan ini salah satu komoditi bisnis yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia malah. Ya, sehingga kalau membuat pabrik pakan ini, dan ini pakan ini kan tidak disubsidi, beda dengan pupuk. Ya, jadi ada semacam internasional, kesepakatan internasional memang untuk pakan ikan ini perlu keseriusan. Malah di tingkat nasional juga saya sudah sampaikan ini supaya bagaimana, karena kita boleh dikatakan kan nelayan kita banyak, pokdakan banyak, stok pakan ini bisa diatur sedikit, tetapi kan sampai sekarang peraturan undang-undang tentang pakan ikan ini yang bisa diperbaharui, ya berbentuk subsidi kan belum bisa tembus. Pak, Ya. kenapa harus pabrik ikan? Pakan ikan. Bukan kenapa harus pabrik pakan ikan, Ya. tapi pabrik ikan yang dibuat. Artinya begini Pak, masyarakat di kalangan ekonomi rendah, mereka tidak semua punya usaha. Kalau cuma dibutuhkan pabrik buat pabrik pakan, otomatis yang punya usaha ikan saja kan. Tapi kalau dibuatkan pabrik ikan, otomatis masyarakat yang punya usaha ikan akan membawa. Karena sayang Pak, ini realita. Pada saat harga ikan lagi turun, masyarakat akan membawa ikan di pinggir-pinggir jalan begitu. Kasihan ekonomi mereka. Mungkin hari itu mereka mau membeli beras. Apakah hal ini pernah dipikirkan? Setidaknya kalau ada pabrik ikan yang dibangun, ikan-ikan ini tidak bisa mubazir. Oke. Jadi saya sampaikan yang pertama tadi, kenapa harus pakan ikan? Karena ini sangat-sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama pokdakan. Ya, nah, Ibu Ines tanya sekarang pabrik ikannya. Nah, ini namanya istilahnya itu canning, yaitu pengolahan ikan yang dikalengkan. Ya, kalau bahasa yang saya tangkap ya, pabrik ikan itu berarti pengolahan ikan yang dikalengkan. Ya, kenapa belum dibikin? Maksudnya toh, ya. Jadi kalau untuk canning itu, yaitu harus mempunyai produksi yang tetap kontinu. Ya. Jadi membuat sesuatu pabrik itu harus tetap kontinu produksinya dengan jenisnya itu. Dan kalau membuat pabrik canning itu juga dia tidak bisa skala kecil, tidak bisa, dia harus medium sampai big. Nah, seperti yang di Biak itu kan Bernata, tapi sekarang stop katanya. Ya, jadi itu juga menjadi bagian yang harus kita pertahankan dan apa kita upayakan. Tetapi kita harus hitung-hitung baik tentang segala sesuatu yang kita buat, ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita, yang pertama itu meningkatkan produksi segar saja atau ikan beku, karena tawaran banyak dan harganya sangat menggiurkan. Nah, oleh karena itu yang priority. Ya, kenapa itu priority? Karena yang untuk pemasaran keluar ini seperti ekspor ikan kita yang ke Banyuwangi, yang dari
nelayan Tulkamsai kerjasama dengan PPL Anugerah itu, ini kan sudah berjalan ini sampai 2 tahun ini, tahun kedua. Yaitu kan ada artinya semacam sesuatu kelonggaran karena dia pakai full store. Sebelum penuh pun itu 15 ton, masih bisa menampung terus ikan-ikan dari nelayan itu. Baik. Kalau canning, Mbak Ines, tidak boleh begitu. Oleh karena itu kita belum terpikir untuk canning. Oh, belum terpikirkan. Sebelum kapasitas tangkapan itu bisa kita yakini cukup. Iya, terima kasih untuk waktunya dan untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura, kami akan kembali membincang-bincang karena tempat tadi bagaimana belum ada gambaran untuk dibuatkan pabrik ikan, karena dari Papua ekspor ikan ke luar Papua. Mudah-mudahan saja ke depan ada pabrik ikan yang dibangun supaya dana otsus yang diturunkan oleh pemerintah pusat bisa semakin menyentuh dan masyarakat berkata, oh iya benar, ternyata manfaatnya besar untuk kami. Terima kasih untuk kesediaan waktunya Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Selamat siang.